Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Afaf Rahma Salsabila. Saya dari program Sarjana Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktik pengalaman lapangan BK Industri. Jadi, saya melakukan PPL BK Industri di Bakpia Vista yang beralamat di Patok NG1 665 RT 35 RW 07 Kecamatan Ngambilan, Yogyakarta. Nah, jenis usaha dan produk di Bakpia Vista ini adalah usaha rumahan. Nah, Bakpia Vista ini berdiri sejak tahun 2007. Industri Bakpia Vista ini merupakan industri yang bergerak dalam bidang makanan atau lebih tepatnya bidang kuliner oleh-oleh khas Jogja, yaitu menyediakan bakpia, wingko, yangko, dan aneka makanan ringan lainnya. Bangunan yang digunakan Bakpia Vista ini, baik pabrik maupun toko, sudah cukup baik. Nah, berbagai peralatan kerja yang digunakan dalam proses produksi juga sudah cukup memadai dan lengkap. Nah, Bakpia Vista sendiri mempunyai total keseluruhan 10 pegawai tetap dan itu bisa menambah kalau misalnya ada pesanan. Nah, tambahan karyawan itu bisa sekitar 10 atau 15 orang, tergantung dari pesanan bakpia. Jadi total semuanya ada sekitar 25 pegawai bakpia. Untuk jam kerja di industri bakpia itu sendiri ada 8 jam, dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai. Gaji yang sudah diberikan juga UMR. Nah, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada pemilik industri Bakpia Vista itu sendiri menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini adalah pada keuangan. Jadi kalian kan tahu sendiri dalam 1 tahun terakhir ini ada wabah corona yang menyebabkan menurunnya ekonomi dari pedagang-pedagang atau dari segala jenis usaha apapun, semuanya menurun. Nah, oleh karena itu, setelah menyebarnya wabah COVID-19 itu, penjualan menjadi terus menurun drastis. Hal itu dikarenakan wisatawan yang sudah berkurang, bahkan dilarang untuk memasuki wilayah Jogja. Jadi, kalau pas awal-awal kemarin itu, di Jogja kan sudah ada pembatasan untuk wisatawan tidak boleh memasuki area Jogja. Nah, otomatis penjualan bakpia atau penjualan oleh-oleh khas Jogja itu juga semakin menurun karena tidak adanya wisatawan yang datang. Nah, biasanya di industri Bakpia Vista ini menjual sekitar 50 sampai 100 kotak bakpia sehari. Nah, sekarang menjadi hanya 5 sampai 15 kotak sehari. Kan itu menurunnya banyak sekali. Nah, dari dampak wabah COVID-19 ini sangat mencemaskan ekonomi warga, apalagi penduduk yang mata pencahariannya itu sebagai penjual seperti Ibu Marjiah ini. Nah, Ibu Marjiah ini kan penjual yang mengandalkan pendatang atau mengandalkan wisatawan dari luar kota untuk membeli oleh-oleh yang dijual di tokonya. Nah, otomatis kalau misalnya sekarang wisatawan tidak boleh masuk ke area Jogja, pastikan berkurang. Nah, oleh karena itu dampak dari COVID-19 ini juga sangat banyak. Selain menurunnya ekonomi, terus menurunnya wisatawan yang datang, itu menyebabkan owner melakukan pengurangan pegawai. Nah, karena penjualan menurun, otomatis kan pendapatan yang dihasilkan menurun. Hal itu membuat Ibu Marjiah kesulitan untuk memberikan gaji kepada karyawan. Nah, jadi Ibu Marjiah itu terpaksa mengurangi jumlah pegawai yang ada. Namun, beliau berjanji untuk memanggil kembali jika sewaktu-waktu kondisi perekonomian sudah stabil. Nah, untuk solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan sendiri itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa solusi yang dilakukan adalah melakukan pengurangan pegawai. Nah, pengurangan pegawai ini dimaksudkan untuk membantu kondisi keuangan agar tetap bisa stabil dan hasil uangnya itu bisa dialokasikan untuk hal lain seperti membeli kebutuhan atau bahan pokok dalam pembuatan bakpia. Selain itu, owner juga melakukan peningkatan pada cara penjualan dengan melakukan promosi. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya sebagai mahasiswa praktikum yang menganalisis beberapa masalah, terutama pada penurunan penjualan selama 1 tahun terakhir ini, yaitu memulai dengan lebih meningkatkan cara berdagang melalui promosi.
Nah, untuk sasaran layanan berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi tadi adalah seluruh orang yang terlibat dalam industri tersebut, baik itu karyawan maupun ownernya. Nah, layanan yang akan diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada industri ini adalah menggunakan layanan informasi. Nah, tujuan layanannya adalah agar penjualan dapat meningkat serta pembeli mengetahui toko dan produk Bapia Vista ini melalui online store supaya karyawan dapat meningkatkan kemampuan cara menjual produk yang baik dan benar. Yang selanjutnya juga bertujuan untuk menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas produk yang akan dijual. Lalu, materi yang diberikan itu berkaitan mengenai pentingnya sistem kerja dan sistem penjualan yang baik dan profesional. Nah, di sini saya memberikan masukan kepada pemilik atau owner untuk melakukan penjualan melalui online store. Jadi tidak hanya di offline store saja, karena kalau mengandalkan offline store dan mengandalkan pembeli yang datang itu penjualan tidak akan meningkat. Kalau misalnya kita membuka atau mempromosikan di online store, akan lebih banyak yang tahu dan yang membeli itu dapat mengakses dengan mudah. Tidak harus langsung datang ke toko, tapi bakpianya sudah bisa dikirim ke kota mereka masing-masing. Untuk metode pelaksanaan yang digunakan dalam pemberian layanan ini adalah melalui dialog. Jadi saya dan owner serta pegawai itu langsung memberikan masukan dan memberikan layanan melalui dialog serta wawancara. Untuk yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di sini saya melakukan tindak lanjut dengan menanyakan langsung kepada owner mengenai keberhasilan serta kendala apa saja yang terjadi atas masukan yang telah saya berikan. Nah, mungkin itu saja saran yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di akhir video nanti saya akan menayangkan sedikit cuplikan bagaimana sih kondisi atau kegiatan yang dilakukan di pabrik Bapia.